pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentunya saya Rina Reski. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota Komisi 2 DPR RI menghimbau perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang efektif antar instansi terkait agar pemungutan hingga perhitungan suara pemilu 2024 berjalan lancar. Pemungutan suara pemilu 2024 akan dilakukan secara serentak pada 14 Februari 2024. Berbagai daerah di Indonesia telah mempersiapkan penyelenggaraan pemilu 2024, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga ke wilayah RT/RW. Anggota Komisi 2 DPR RI mengimbau perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang efektif antar instansi terkait agar pemungutan hingga penghitungan suara pemilu 2024 berjalan lancar. Muhammad Toha menilai semua persiapan pemerintah daerah seperti Pemkab Grobogan patut diapresiasi. Salah satunya proses perekaman KTP elektronik yang telah mencapai 99,8% untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Namun, kesiapan Pemda perlu didukung kerjasama yang efektif dengan berbagai lembaga terkait untuk memberikan keamanan dan kenyamanan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi KPU harus berkoordinasi dengan BPBD misalkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah misalkan. Karena mungkin nanti hujan, mungkin nanti angin ya dan sebagainya. Itu harus ada persiapan atau plan B misalkan. Koordinasi yang efektif dengan PLN katakanlah. Jangan sampai listrik mati. Kalau listrik mati sudah selesai semuanya itu. Ya. Kemudian tentu koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Muhammad Toha juga mengapresiasi pemberian hibah tanah Pemkab Grobogan sebagai dukungan sarana dan prasarana bagi KPU dan Bawaslu Kabupaten. Namun ke depannya perlu segera dibangun gedung permanen mengingat KPU dan Bawaslu Kabupaten masih memakai bangunan milik Pemkab. Dari Jawa Tengah, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI telah menyusun dan juga menyepakati 47 rancangan undang-undang. Tentunya di sini pemirsa dalam prolegnas prioritas dari tahun 2024 dan juga akan terus berkomitmen menghasilkan undang-undang yang berkualitas. Hingga masa jabatan DPR RI periode 2019 hingga 2024 berakhir di tahun ini. Dalam tahun politik jelang pemilu 2024, DPR RI telah menyusun dan menyepakati 47 RUU dalam prolegnas prioritas tahun 2024. Badan Legislasi DPR RI menegaskan, DPR terus berkomitmen menghasilkan undang-undang yang berkualitas hingga masa jabatan DPR periode 2019-2024 berakhir. Wakil Ketua Balik DPR RI, Willy Aditya mengungkapkan, salah satu undang-undang yang menjadi bukti DPR tidak asal menghasilkan undang-undang, melainkan mengedepankan prinsip demokrasi yang bijaksana dan political will antara legislatif dan pemerintah adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS pada tahun 2022 lalu. Dalam undang-undang tersebut, DPR RI bersama pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek penindakan, namun juga aspek lainnya secara keseluruhan, misalnya hak korban kekerasan seksual. Nah ini kita bisa melakukan ini. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang, oh bisa nggak ini cepat? Oh ini kenapa lambat? Nah sekali lagi kita harus memahami bagaimana prosedur pembuatan undang-undang di DPR sendiri. Karena DPR bukan hanya satu-satunya yang mengusulkan undang-undang, tapi juga ada pihak pemerintah. Nah di sini kemudian tergantung bagaimana pertarungan dan political will dari pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir bagaimana kita bersama-sama. Let's walk hand in hand. DPR adalah ruang pertarungan politik. Willy Aditya menambahkan, prosedur penyusunan suatu undang-undang di DPR membutuhkan waktu, mulai dari pengumpulan naskah akademik hingga pengesahan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Bawaslu RI telah menangani pelanggaran pemilu sebanyak 1.032 kasus hingga 8 Januari 2024. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Sejumlah pelanggaran ditemukan selama masa kampanye, diantaranya kampanye di luar tahapan dan terkait alat peraga kampanye atau APK. Anggota Komisi 2 DPR RI mengimbau Bawaslu menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu secara tegas dan profesional. Hingga 8 Januari 2024, Bawaslu RI sudah menangani pelanggaran pemilu sebanyak 1.032 kasus. Sejumlah pelanggaran ditemukan selama masa kampanye, di antaranya kampanye di luar tahapan dan terkait alat peraga kampanye atau APK. Anggota Komisi 2 DPR RI mengimbau Bawaslu harus menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu secara tegas dan profesional. Mardani mengatakan, semakin mendekati hari pemungutan suara pemilu 2024, semakin banyak pelanggaran di lapangan maupun media sosial. Bawaslu harus cepat memproses semua bentuk pelanggaran sesuai aturan yang ada dan hasil tindak lanjut pelanggaran diumumkan secara transparan pada publik. Kecepatannya kalau tadinya 20 km sekarang 40-60. Jalannya sempit, yang jalan banyak, senggol-senggolan ada. Nah, kami coba mengingatkan Bawaslu agar profesional, semua laporan ditindaklanjuti dan transparan. Umumkan kepada publik apa hasil tindak lanjut Bawaslu. Tidak jauh berbeda, Rianta mengimbau Bawaslu harus berupaya represif dan bertindak tegas terhadap pengaduan pelanggaran pemilu yang diterima, sehingga peserta pemilu dan masyarakat bisa mengikuti pesta demokrasi dengan kondusif. Masyarakat juga diajak aktif terlibat mengawasi tahapan pemilu karena pelanggaran pemilu akan menimbulkan resiko yang sangat besar. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu ini, Bawaslu untuk bertindak. Jadi saya mengharapkan Bawaslu untuk secara tegas melakukan upaya-upaya represif yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi dalam rangka mendisiplinkan bangsa. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, di sini Indonesia sebagai negara dengan banyak titik rawan bencana, tentunya baik BNPB maupun BMKG harus bergerak secara efisien dalam mencegah dan juga menanggulangi bencana alam yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang berpotensi bencana alam yang tinggi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerima 38 laporan bencana di Indonesia dalam beberapa pekan di tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2023, BNPB mencatat terjadi 4.940 bencana alam dengan korban jiwa 267 orang. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menerangkan bahwa Indonesia memiliki banyak titik rawan bencana. Hal ini patut diwaspadai oleh pemerintah dan masyarakat. Ia mendorong BMKG sigap memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat terkait cuaca buruk yang mengakibatkan bencana alam. Sehingga perlu sekali seperti BMKG itu bisa mitigasi sebelum adanya bencana, sebetulnya bisa memberi informasi bagaimana satu cuaca, bagaimana kemudian pergerakan yang ada di bumi, itu alat-alatnya juga harus bekerja dengan maksimal. Apalagi saya kebetulan bermitra dengan BMKG, berharap sekali alat-alat yang dibeli itu bisa digunakan secara maksimal untuk melihat bagaimana situasi yang terkini sehingga masyarakat dan stakeholder bisa antisipasi apa yang harus dilakukan sebelum adanya bencana. Tetapi karena beberapa titik juga sudah terjadi bencana, harapannya harus ada quick response baik dari BMKG maupun dari Basarnas, BNPB dan lain sebagainya untuk segera bisa membantu titik-titik yang
baru ada bencana atau yang dulu sudah pernah ada bencana dan sekarang terulang kembali. Novita menyarankan kepada Pemda untuk memindahkan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Bani dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya, datang dari DPR RI yang terus berkomitmen serta berupaya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Desa. DPR RI juga mengajak kepala desa seluruh Indonesia ikut serta membahas revisi Undang-Undang Desa. DPR RI terus berkomitmen serta berupaya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Desa. DPR RI mengajak kepala desa ikut serta membahas revisi Undang-Undang Desa. Dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon menyampaikan aspirasi kepala desa agar revisi Undang-Undang Desa dapat segera dibahas di DPR RI. Menurutnya, revisi Undang-Undang Desa sangat penting karena menyangkut kepastian masa jabatan dan juga memperjelas status perangkat desa. Para kepala desa sampai hari ini belum mendapatkan kepastian terkait dengan tuntutannya tersebut. Oleh karena itu, saya mohon pimpinan dapat menjelaskan terkait dengan keberlanjutan Undang-Undang Desa tersebut. Dan ini penting bagi semua yang berkepentingan mengetahui terkait dengan perkembangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengajak para kepala desa untuk aktif mengunjungi seluruh fraksi yang ada di DPR. Di tahun pemilu ini, Dasko tidak ingin revisi Undang-Undang Desa hanya menguntungkan beberapa fraksi yang ada di DPR saja. Para kepala desa ini kemudian memang aktif untuk meminta revisi dilakukan di DPR RI. Namun karena menjelang tahun politik, kita tidak mau bahwa revisi Undang-Undang Desa itu kemudian diuntungkan kepada 1 atau 2 parpol saja di parlemen ini. Sehingga dalam masa sidang ini kami memberikan kesempatan kepada para organisasi kepala desa itu untuk muter kepada seluruh fraksi untuk meyakinkan bahwa perlunya Undang-Undang Desa ini direvisi dan bermanfaat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Rasio pendidikan Indonesia masih menempati posisi yang lebih rendah dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Dan ternyata masih sekitar 10% penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi. Lantas bagaimana tanggapan DPR RI terkait hal ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Nah, pemirsa, di sini kemajuan sebuah bangsa tentunya tidak diiringi dengan perbaikan kualitas pendidikan masyarakat. Hanya akan menjadi sebuah retorika belaka. Saatnya pemerintah berbenah agar pendidikan dalam negeri memiliki arah pembangunan yang jelas, bukan sekedar skema anggaran. Tentunya, sekitar 20 triliun setiap tahun digelontorkan nih pemirsa untuk beasiswa LPDP. Tentunya harus memiliki dampak dan juga kontribusi bagi negeri ini. Lantas bagaimana DPR RI menanggapi skema pendidikan yang dirancang oleh pemerintah? Tim redaksi TVR Parlemen telah menghimpunnya dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Rasio pendidikan tinggi di Indonesia terhitung masih rendah dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Menurut Badan Pusat Statistik pada Maret 2023, hanya 10% penduduk Indonesia yang sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi, alias sekitar 28 juta orang yang mengenyam pendidikan hingga ke bangku kuliah.
Namun hitungan itu belum spesifik, mengukur jumlah penduduk yang berkuliah hingga ke jenjang S2 dan S3. Padahal pendidikan tinggi S2 dan S3 merupakan poin penting sebagai barometer kemajuan bangsa. Setidaknya itulah yang diungkapkan Presiden Joko Widodo pada 15 Januari lalu. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43%. Negara maju 9,8%. Jauh sekali. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih berpendapat semestinya pemerintah tidak melulu menangani persoalan pendidikan dengan skema anggaran saja, tetapi harus dibuat rencana kerja atau roadmap yang berjangka. Tujuannya agar pendidikan dalam negeri memiliki arah pembangunan yang jelas. Ini mestinya juga sejak lama. Komisi 10 sungguhnya ketika menteri ini diangkat, dilantik, lantas kita minta desain besar atau grand design dari pendidikan itu ke depan mau apa? Mau ke vokasi kah? Atau ke akademik? Atau ke profesi? Peringatan dari Pak Presiden ini harus ditanggapi secara serius dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, terutama pendidikan tinggi. Situasi ini menandakan Indonesia belum lepas dari permasalahan pendidikan. Pada tahun 2024, Kemendikbud Ristek memiliki pagu anggaran mencapai lebih dari 90 triliun rupiah. Anggota Komisi 10 DPR RI Fahmi Alaidrus meminta pemerintah untuk memaksimalkan anggaran itu untuk membuat program kerja berkelanjutan termasuk mengakomodir kebutuhan riset. Kalau kita bicara pendidikan, mulai dari PAUD sampai S3, itu pemerintah harus punya roadmap yang jelas. Pemerintah harus punya rencana strategis yang jelas, termasuk kepastian terhadap anggaran. Sekarang kan Kementerian Pendidikan Nasional itu sudah dibekali dengan 90 triliun lebih. Ya. Seharusnya itu benar-benar bisa memastikan bahwa anggaran di pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya ada pembiayaan riset, itu benar-benar bisa diafirmasi. Banyaknya lulusan sarjana dengan gelar S2 dan S3 akan percuma jika hanya sekedar jumlah yang tidak terkelola. Oleh karenanya, dorongan pembuatan peta jalan berulang kali disampaikan kepada pemerintah, utamanya tata kelola bagi mereka yang mengecap pendidikan melalui jalur beasiswa. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin memandang pemerintah harus mampu mengelola jaringan alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, mengingat pemerintah telah menghabiskan dana 20 triliun setiap tahunnya untuk membiayai beasiswa. Kita harapkan di sini adalah dengan semakin banyaknya alumni LPDP akan lebih rapih juga pengelolaan alumninya, dan tentunya kita bisa memastikan bahwa orang-orang ini bisa berkontribusi lagi kepada pembangunan Indonesia. Apalagi kalau kita mau menuju Indonesia Maju 2045, bidang riset dan teknologi ini menjadi salah satu fokus kita, pengembangan sumber daya manusia. Jadi harapannya tentu Kementerian Keuangan dan LPDP bisa memenuhi apa yang menjadi harapan kita di Komisi 11 ini. Program beasiswa sejatinya memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi calon mahasiswa berprestasi atau dengan kemampuan ekonomi terbatas. Namun, di saat yang sama, pemerintah juga perlu mengarahkan lulusan beasiswa agar dapat berkontribusi pada kemajuan negara. Semua itu bisa terwujud jika pemerintah memiliki peta jalan yang jelas dengan mengembangkan pendidikan di Indonesia. Nah, pemirsa, berbicara tentang Nusantara, tentunya 38 provinsi yang ada di Indonesia,
Palembang. Umang udah pernah ke Palembang? Belum, tapi Palembang menjadi salah satu destinasi yang ingin saya kunjungi. Nah, pemirsa gimana nih, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yaitu Palembang tentunya menjadi salah satu ikon wisata legendaris Indonesia karena keindahan jembatan Amperanya. Nah, bukan hanya jembatan Amperanya nih Rin, tapi pempek juga turut serta menjadi ciri khas yang melekat diingat oleh masyarakat. Seperti apa nikmatnya wisata kuliner unggulan di Palembang? Tentunya pempek Palembang. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Nah, walaupun saya belum pernah ke Palembang nih, tapi belum sah rasanya jika belum menikmati pempek yang menjadi kuliner khas bumi Sriwijaya ini. Tentunya pempek menjadi makanan khas Palembang pemirsa dan juga kebanggaan Wong Kito Galo sebutan untuk masyarakat Palembang. Pada 2014 nih pemirsa, pempek juga sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda atau WBTB. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan liputan selengkapnya berburu panganan khas Palembang di Pasar 26 Ilir pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Palembang merupakan salah satu surganya kuliner di Indonesia. Selain terkenal akan jembatan Ampera, Palembang juga dikenal lewat kulinernya. Salah satu destinasi kuliner yang ditawarkan di Palembang adalah Pasar 26 Ilir. Pasar ini dikenal sebagai sentra kuliner. Bila pemirsa hendak menyusuri pasar yang lokasinya berjarak 2 km dari Sungai Musi tersebut, ada beberapa rekomendasi jenis kuliner dan tempat makan terpopuler yang bisa dipilih.
susah rasanya kalau ke Palembang tidak menikmati empempek yang menjadi kuliner khas bumi Sriwijaya ini. Ya, empempek merupakan makanan khas Palembang dan menjadi kebanggaan Wong Kitogalo. Pempek atau empek-empek merupakan makanan dengan bahan dasar terbuat dari daging ikan yang digiling lembut dan dicampur tepung sagu. Ada juga yang ditambah telur atau bahan lainnya. Pada tahun 2014 yang lalu, pempek telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB dan saat ini sedang proses untuk menjadi warisan dunia UNESCO. Sebelumnya, pempek dikenal dengan nama kelesan, yang berarti ditekan-tekan, berdasarkan pembuatannya menggunakan pirikan atau mangkok yang tengahnya berlobang-lobang. Nah, Pasar 26 Ilir ini adalah salah satu sentra pempek yang ada di kota Palembang. Di sepanjang jalan Mujahidin 26 Ilir Palembang ini, berjajaran kedai-kedai yang menjual pempek dengan varian yang beragam, seperti kulit, adaan, lenjer, kapal selam, dan jenis lainnya. Kamu juga bisa mencicipi empempek lenggang bakar yang dimasak secara tradisional. Bahkan proses memasaknya mencapai 1 hingga 2 jam lamanya. Pempek lenggang sendiri merupakan adonan pempek yang dicampur dengan telur, lalu dibakar, serta dibolak-balik hingga matang. Harga pempek yang dijual di pasar ini juga cukup terjangkau, hanya Rp1.000 untuk satu pempeknya. Jadi pemirsa bisa beli pempek sebanyak-banyaknya tanpa takut uang tidak cukup atau kurang. Selain itu, tempatnya bersih, aman, dan yang pasti pemirsa harus sabar antri ya, karena bisa dibayangkan ya bagaimana ramainya tempat ini. Bagaimana pemirsa? Sangat menggugah selera makan sekali kan? Ragam panganan di Pasar 26 Ilir Palembang ini selain dapat disantap langsung, ragam panganan di pasar ini juga dapat diborong untuk dijadikan oleh-oleh loh. Apalagi harganya yang murah meriah dan rasa pempeknya yang gurih dan garing berpadu kuah cuko kental, manis, pedas, serta sedikit asam. Mantap! Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Tentunya segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Saya Bang Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.